Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Just in Time. Dengan anggota saya sendiri Aisyah Nurzianawati NPM 0019, kemudian Risma Anggun Puspitasari NPM 0025, kemudian Muhammadin Hanif NPM 0027, kemudian Medianang Fuad Rifki NPM 0030, kemudian Maulida Rizka Afifa NPM 0042, kemudian Veranita Sari NPM 0057. Konsep dasar dan filosofi JIT adalah sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada dasarnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat itu. Just in time ini berarti sebagai suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia dan fasilitas yang dipakai sebatas dibutuhkan. Just in time atau JIT mendasarkan pada 8 kunci utama. Bila JIT merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada saat itu, aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Sasaran utama JIT adalah meningkatkan produktivitas sistem atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Ada 8 kunci utama. Yang pertama, menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Yang kedua, memproduksi dengan jumlah yang kecil. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anggun. Selanjutnya ada just in time. Just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas, dipakai sebatas kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengangkut produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Sistem produksi tepat waktu atau just in time atau biasa disingkat menjadi JIT bukanlah ilmu yang memerlukan analisis kuantitatif maupun kualitatif yang tidak begitu rumit. Secara lebih tepatnya, just in time bisa dikatakan sebagai metode pendekatan, filosofi kerja, konsep ataupun strategi manajemen yang dimaksud dan tujuannya adalah mencapai performansi yang tinggi dalam proses manufacturing. JIT adalah filosofi manufacturing untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya dimulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. Adapun 7 jenis pemborosan yang disebabkan oleh yang pertama ada overproduksi, yang kedua ada waktu nunggu, yang nomor 3 ada transportasi, nomor 4 ada pemrosesan, nomor 5 ada tingkat persediaan barang, nomor 6 ada gerak, dan nomor 7 atau yang terakhir adalah cacat produksi. Selanjutnya ada persyaratan just in time. Yang pertama ada organisasi pabrik. Pabrik dengan sistem JIT berusaha untuk mengatur layout berdasarkan produk. Semua proses yang diperlukan untuk membuat produk tertentu diletakkan dalam suatu lokasi. Kemudian yang kedua ada pelatihan. JIT memerlukan tambahan pelatihan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Karyawan diberi pelatihan mengenai bagaimana menghadapi perusahaan yang dilakukan dari sistem tradisional. Bagaimana cara kerja JIT, apa yang diharapkan oleh JIT, dan alat-alat statistik yang seharusnya diberikan. Yang selanjutnya ada Kanban Pool Steam.
Kanban merupakan sistem manajemen suatu pengendalian perusahaan. Karena itu, Kanban memiliki beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jangan mengirim produk rusak ke proses berikutnya. Nomor 2, proses berikutnya hanya mengambil apa yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan. Nomor 3, memproduksi hanya sejumlah proses berikutnya. Manfaat dari Just in Time JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Adapun manfaat dari Just in Time antara lain yang pertama ada mengurangi ruangan gudang untuk menyimpan barang, kemudian nomor 2 ada mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Nomor 3, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Nomor 4, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Nomor 5 ada menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Nomor 6 ada layout pabrik yang lebih baik. Yang terakhir ada pengendalian kualitas dalam proses. Selanjutnya, kontribusi Just in Time atau JIT untuk keunggulan bersaing. Yang pertama, JIT pada pemasok. JIT pada pemasok diartikan dengan semangat JIT. Jumlah pemasok sebaiknya sedikit. Antara sistem JIT pada pemasok ada hubungan kedekatan agar pemasok senantiasa berbisnis ulang dengan bisnis yang kita jalani. Yang kedua, JIT pada tata letak. JIT pada tata letak menunjukkan tujuan JIT adalah mengurangi perpindahan baik perpindahan orang maupun perpindahan barang. Yang ketiga, JIT pada persediaan. JIT pada persediaan menggunakan sistem tarik atau pull system untuk memindahkan suatu persediaan tersebut. Dalam hal ini, JIT akan mengurangi ukuran lot dan mengurangi waktu penyetelan. Yang keempat, JIT pada penjadwalan. JIT pada penjadwalan dapat ditempuh dengan cara mengkomunikasikan jadwal tersebut kepada pemasok. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pemborosan. Yang kelima, JIT pada pemeliharaan pencegahan. JIT pada pemeliharaan pencegahan dapat ditempuh dengan cara pemeliharaan pencegahan yang terjadwal dan rutin secara harian. Yang keenam, JIT pada mutu produksi atau kualitas. JIT pada mutu produksi atau kualitas adalah diterapkannya dalam hal kendali proses secara statistik. Yang terakhir, JIT pada pemberdayaan karyawan. JIT pada pemberdayaan karyawan adalah dikembangkannya pelatihan-pelatihan dalam bisnis agar terciptanya konsep just in time. Selanjutnya ada prinsip kerja just in time JIT. Yang pertama ada cost reduction atau pengurangan biaya. Suatu konsep manajemen baru yang diambil dari kebiasaan Jepang dan mampu menyingkirkan paradigma barat dalam dunia industri manufaktur adalah prinsip 5S manufacturing, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, dan Setsuke Kazuo Shibagaki. Lalu yang kedua adalah inventory reduction atau pengurangan persediaan. Persediaan menurut paradigma lama dalam hal ini selalu dikaitkan dengan produksi dalam jumlah besar untuk menjaga kelangsungan proses produksi. Maka persediaan yang besar dan aman perlu diadakan. Oleh karena itu, sistem just in time menghendaki barang dibuat sesuai dengan kebutuhan hanya pada saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah quality improvement. Perbaikan kualitas menurut konsep just in time adalah usaha yang secara terus-menerus dilakukan. Tujuannya adalah peningkatan produktivitas melalui pemenuhan harapan konsumen dalam hal kualitas dan waktu. Kualitas dalam paradigma baru ini menjadi urusan setiap orang. Lalu selanjutnya adalah aspek just in time. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produksi atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu. Misalnya persediaan dapat mungkin nol. Selanjutnya adalah adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat
sedapat mungkin 0 tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Lalu yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan, continuous improvement, dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Lalu yang terakhir, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembelian JIT atau just in time. Pembelian JIT adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Pembelian JIT dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara yang pertama, mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-sumber yang dicurahkan dalam negosiasi dengan pemasoknya. Yang kedua, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang ketiga, memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Yang keempat, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu. Penerapan pembelian JIT dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, ketertelusuran langsung sejumlah biaya dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan cost pool yang digunakan untuk mengumpulkan biaya. Yang ketiga, mengubah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya sehingga banyak biaya tidak langsung dapat diubah menjadi biaya langsung. Yang keempat, mengurangi perhitungan dan penyajian informasi mengenai selisih harga beli secara individual. Yang kelima, mengurangi biaya administrasi penyelenggaraan sistem akuntansi. Pengaruh just in time pada harga pokok pesanan. Dalam penerapan just in time terdapat urutan order pesanan. Yang pertama, perusahaan memisahkan bisnis yang berulang dari pesanan khusus. Kedua, pembentukan sel-sel pemanufakturan untuk bisnis yang berulang. Ketiga, reorganisasi tata letak pemanufakturan untuk memperkecil biaya produksi. Just in time dan otomasi. Dalam perusahaan, just in time dan otomasi digunakan untuk pertama, menaikkan kapasitas produksi, kedua, menaikkan efisiensi, ketiga, meningkatkan mutu dan pelayanan, keempat, menurunkan waktu pengolahan, dan yang kelima, meningkatkan keluaran. Terdapat keuntungan serta kelemahan jika menggunakan just in time dalam manajemen. Keuntungannya meliputi yang pertama, sistem perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Kedua, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan stafnya. Ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, namun dapat disimpan atau diretur kembali. Kelemahannya, tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Maksudnya adalah, jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaannya, maka inventory akan habis serta mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen dengan memasukkan 2 standar deviasi dalam safety stock. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami mengenai materi just in time. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.